Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, ratusan warga dikerahkan untuk membuat sekat bakar atau ilaran di lereng Gunung Lawu, Magetan, agar api tidak masuk ke hutan produksi yang berdekatan dengan permukiman. Kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Desa Getasanyar, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Magetan terus meluas Rabu pagi. Kencangnya hembusan angin membuat api dengan cepat membakar tanaman rimba campur. Ratusan warga dari Desa Ngancar dan Kelurahan Sarangan dikerahkan untuk membuat sekat bakar atau ilaran. Sambil membawa peralatan seadanya, mereka menyebar ke pos 1, bawah pos 2, dan ke sumber air. Diharapkan sekat bakar mampu menghalau api agar tidak masuk ke hutan produksi yang berdekatan dengan permukiman. Ilaran pembatas api biar tidak menyebar ke mana-mana gitu. Ada berapa warga Pak yang dinaikkan ke atas? Kurang lebih sekitar 350-an lebih lah, yang masih di belakang masih banyak. Yang udah naik sekitar 300 lebih lah. Memang api hingga kini sampai di mana tuh Pak? Ini sampai di sebelah timurnya pos 2. Kita hanya mengamankan sumber air kita gitu, sama atasnya perkampungan sini. Masalah kita nanti kita sudah berusaha kok ada kebakaran lagi ya, Allahu a'lam itu aja. Kira-kira jaraknya berapa kilo Pak dengan pemukiman warga? Dengan Ya masih lumayan jauh lah. Cuma kita antisipasi dulu aja. Sekitar berapa kilo Pak? Ya 4 kilo. Ya 4 kiloan lah. Hutan lereng Gunung Lawu kembali terbakar usai posko Satgas Penanggulangan Karhutla ditutup oleh pemerintah pada hari Senin. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, setelah melakukan penyelidikan, polisi Resor Ponorogo mengamankan diduga orang tua pelaku pembuang bayi. Namun polisi belum mengungkapkan identitasnya. Penyelidikan pelaku pembuang bayi yang jasadnya ditemukan di Sungai Desa Karangan, Kabupaten Ponorogo Selasa sore mulai menemukan titik terang. Polisi telah mengamankan seorang wanita yang diduga orang tua bayi. Namun, polisi merahasiakan identitas pelaku sebab masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Tersangka sudah kami dalam. Untuk kami dalam calon tersangka. Calon terduga pelaku. Itu memang warga situ. Ya nanti kita masih dalami sehingga nanti sudah mulai sidik baru. Tidak sampai 24 jam. Hah? Tidak. Selasa sore, warga digemparkan penemuan mayat bayi perempuan di Sungai Desa Karangan, Kabupaten Ponorogo. Dengan kondisi tubuh bayi yang tersangkut di batuan yang ditemukan oleh seorang pemancing. Jasad bayi yang diduga baru dilahirkan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono, Ponorogo. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, pasca terjadi kasus perundungan siswa sekolah di Banyuwangi hingga terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami patah tulang tangan, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 4 menyerahkan kasus perundungan yang menimpa anak didiknya ke aparat penegak hukum. Eka Pramudia, Wakil Kepala SMP Negeri 4 menanggapi kasus perundungan yang berujung pada penganiayaan yang terjadi di sekolahnya. Pihaknya menyerahkan kasusnya kepada polisi karena orang tua korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke aparat penegak hukum. Pihak sekolah tetap akan bertanggung jawab melakukan pendampingan psikis kepada korban dan pelaku meski penganiayaan tersebut terjadi di luar lingkungan sekolah. Yang terjadi apa itu? Hanya perselisihan saja, ya kita mendampingi anak tersebut, memantau anak tersebut karena butuh memang psikologis anak tersebut. Jadi kedua anak tersebut kan memang anak-anak kita, jangkanya juga masih panjang, jadi ya butuhlah kedua belah pihak untuk psikologis supaya nanti masuknya juga kita bisa dua anak itu juga. Korban perundungan hingga terjadi kekerasan ini dialami siswa kelas 8 berinisial RK 13 tahun. Korban dianiaya terduga pelaku hingga patah tulang tangan kirinya. Sementara itu, Satreskrim Polresta Banyuwangi hingga Rabu siang memeriksa 7 saksi. Polisi pun menaikkan status pemeriksaan dari penyelidikan ke penyidikan. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi.
Saudara, dampak dari kemarau panjang, harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Madiun melambung tinggi. Saat ini harga salah satu bumbu dapur ini tembus Rp55.000 per kilogramnya. Harga cabai rawit di pasar besar Kota Madiun merangkak naik. Dari Rp30.000 per kilogram, kini tembus Rp50 hingga Rp55.000 per kilogram. Kenaikan ini diduga akibat kemarau panjang yang menyebabkan tanaman cabai mengering. Menurut pedagang, saat ini pasokan salah satu bumbu dapur ini masih aman meski permintaannya menurun. Pasalnya, kini konsumen lebih memilih mengurangi pembelian. Nah, karena harganya lagi naik, kita produksinya nggak sebanyak dulu gitu. Jadi kan kita mau naikin harga, tapi konsumen juga kayak mikir-mikir gitu loh mau beli gitu, karena kita mau naikin harga. Jadi ya udah harganya tetap, tapi produksinya itu kita terbatas aja stoknya gitu. Nunggu harga cabai turun dulu. Jadi belinya hanya setengah kilo. Cabai rawit naik, Mas. Dari 45 sekarang 55. Naiknya 10.000. Kalau jenis lain nggak begitu naik, tapi rawit merah aja yang naik. Biasa masih 35-40, 35 antara 35 sampai 40. Cabai keriting sama 35 sampai 40. Cabai rawit kecil aja yang naik. Meski harga cabai rawit naik, namun harga cabai keriting dan cabai besar masih normal dijual Rp30.000 sampai Rp35.000 per kilogram. Dirgo Soyono melaporkan dari Madiun. Siswa SMA di Sidoarjo memanfaatkan limbah cangkang udang menjadi pasta gigi. Informasi selengkapnya usai pariwara berikut ini.